Profesor Dr. Amir Rais MA untuk menyampaikan pandangannya. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi suara saya tidak sehebat Mas Khaizuddin ya, karena lebih muda. Jadi saya agak pelan-pelan begitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa setanah air. Jadi hari-hari ini kita harus mencermati sepak terjang Pak Jokowi. Ya. Di atas panggung nampak Pak Jokowi seperti sedikit bingung. Apakah harus mendukung Ganjar Pranowo yang sudah dipetot oleh Bu Mega dan dijadikan petugas partai seperti Jokowi sekitar 10 tahun silam sebagai petugas partai juga ya, atau mendukung Prabowo yang diyakini dapat melindungi keselamatan Jokowi pasca lengser sebagai presiden ke-7 nanti ya. Jadi hampir bisa dipastikan Jokowi paling takut kalau Anies Baswedan sampai dapat tiket dan ikut pilpres sehingga ada 3 pasangan capres-cawapres, dan tentu Jokowi ngeri kalau Anies Baswedan sampai terpilih. Nah, saya kira cukup manusiawi ya kalau Jokowi merasa ketar-ketir. Siapa tahu Presiden Indonesia yang ke-8 lewat Pilpres 2024 tidak bisa menjamin keselamatan diri dan keluarganya dari kejaran proses hukum yang pasti akan memburunya. Majalah Tempo edisi 39 Juli 2023 menurunkan laporan utamanya berjudul Ekspansi Politik Dinasti Jokowi. Nah, isinya itu membongkar korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh anak sulungnya Gibran dan menantunya Bob Nasution, dan juga Jokowi mendukung si bungsu Kaisang Pangarep untuk merebut kursi wali kota Depok. Nah, jadi Jokowi yang pekat diselubungi dengan nepotisme ala kerajaan, menggadang-gadang Gibran ikut Pilgub DKI dan Bob Nasution Pilgub Sumatera Utara. Soal praktek aji mumpung Jokowi mungkin agak sulit dicari taranya di Indonesia. Bisa-bisa Pak Harto kalah nekat dan kalah berani. Nah, yang hilang dari kehidupan politik Jokowi saya rasa adalah rasa malu. Seseorang yang sudah koncatan rasa malu memang jadi aneh. Ketika dia menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power, atau wewenangnya, dia berpenampilan kalem sambil tertawa-tawa seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Ya, memang ini saya kira special case. Ya. Nah, Jokowi dikenal luas sebagai presiden Indonesia yang puluhan janji kampanyenya ternyata janji kosong. Paling tidak ada jejak digital 66 janji Jokowi yang merupakan janji abal-abal. Misalnya antara lain mau buyback Indosat, tidak akan menambah utang luar negeri, tidak akan impor pangan, akan ciptakan 10 juta lapangan kerja, tidak akan menarikkan tarif dasar listrik, pertumbuhan ekonomi sekitar 7%, produksi nasional mobil SMK, dan berbagai janji sontoloyo lainnya. Ya. Saudara-saudaraku, sesungguhnya demokrasi Indonesia boleh dikatakan tinggal namanya setelah dirusak oleh Jokowi. Ya. Jadi ada yang mengatakan di zaman Jokowi di Indonesia telah terjadi democratic backsliding, jadi meluncur ke bawah. Ya. Democratic murder, membunuh demokrasi. Democratic decline, ya kemerosotan. Democratic regression, democratic stagnation, democratic collapse, democratic erosion, democratic failure, dan lain sebagainya. Pokoknya zaman Jokowi demokrasi tinggal kata-kata, sudah tidak ada lagi wujudnya, tidak ada lagi esensinya, semua sekarang sudah
hilang demokrasi di negara kita ini. Sementara itu, politik luar negeri Jokowi tidak lagi politik yang bebas dan aktif. Yang dilancarkan Jokowi adalah politik menjual negara. Istilah Pak Said Didu, program jual negara hampir tuntas. Sementara itu, Pak Kwek Kian Gi menulis beberapa buku tentang ekonomi Indonesia dari masa ke masa. Jadi, saudara-saudaraku, saya dikirimi Pak Kwek, ya. Ini Kwek Kian Gi, nasib rakyat Indonesia dalam era kemerdekaan. Jadi Pak Kwek itu sangat tajam menilai bahwa pada dasarnya peningkatan sedikit kemakmuran rakyat dewasa ini karena gara-gara utang luar negeri yang terus bertambah. Dan kenyataan kemiskinan pun juga terus semakin meluas. Jadi saya quote kata Pak Kwek, alangkah dosanya dan tidak bertanggung jawabnya kita terhadap arwah para pahlawan kita dan terhadap generasi mendatang. Malahan dalam buku itu Pak Kwek mengajak bangsa Indonesia menyelenggarakan Kongres Nasional untuk Keselamatan Bangsa. Tokoh-tokoh yang masih punya kontak erat dengan rakyat akan melakukan gerakan baru untuk melindungi kepentingan rakyat. Nah, ini mirip-mirip kita nih, ya. Jadi gelombang dan frekuensi spirit semangat membela Indonesia, Pak Kwek sama dengan kita lah lebih kurang. Ya. Nah kemudian Pak Kwek mengatakan gerakan itu tidak berarti anti asing. Kita dapat bekerja sama dengan negara manapun juga, tetapi harus sederajat, bukan dengan tangan menadah. Saya ulangi, bukan dengan tangan menadah, nyuwun paring-paring, ya, al-yadus sufla, memalukan, ya. Kemudian kata Pak Kwek, persahabatan sejati adalah antara orang-orang yang sederajat. Tidak ada persahabatan sejati antara tuan dan budaknya, ya. Jadi Pak Kwek itu mengaku sudah jadi budak dari sebuah negara yang lebih besar dari kita. Ya. Sementara itu, political engineering Jokowi untuk 3 periode sesungguhnya belum usai, masih harus kita waspadai. Ingat saja, pada Maret 2022, Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa menyerukan dukungan kepada Jokowi untuk 3 periode. Semua itu dikumandangkan di Istora Senayan di depan ribuan kepala desa dari berbagai provinsi. Nah karena itu saya pikir, ya, bahkan mungkin saya yakin, ya, tidak tertutup kemungkinan akan ada rentetan kebulatan tekad dari ribuan kepala desa yang dibiayai, diarahkan, dan dimobilisasi oleh oknum-oknum yang dibayar oleh bandit-bandit oligarki. Agar apa? Agar 3 periode Jokowi dapat menjadi kenyataan. Nah kemudian saya pada September 2020 pernah membuat risalah kebangsaan. Di dalamnya saya katakan bahwa Jokowi sejatinya belum cukup capable menjadi presiden. Dia membawa portfolio of failure. Jadi from day one, ya, Pak Jokowi itu membawa portofolio kegagalan, bahkan portofolio of fiasco, portofolio kegagalan total, dan kini sudah terbukti. Nah kita lihat di hari ke depan, bila Jokowi makin ngawur dengan cawe-cawenya yang berbahaya itu, opsi people power menjadi mendesak dan harus disosialisasikan ke seluruh pelosok negeri. Ingat, pemegang kedaulatan adalah rakyat, ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ya. Rakyat punya kedaulatan. Ada ungkapan Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people, the voice of God. Dalam bahasa Arab, sautu sya'bi, sautullah. Ya. Jadi suara rakyat, penduduk adalah suara Tuhan. Tentu ini sebuah ekspresi dramatik, karena tidak boleh manusia sebagai makhluk disamakan dengan Allah sebagai Al-Khaliq.
Nah, ada baiknya kita ingatkan pada Mr. Jokowi bahwa membohongi rakyat itu tidak bisa selamanya. Ada ungkapan bahasa asing yang mengatakan, you can fool some people for some time, but you cannot fool all the people all the time. Jadi Mr. Jokowi, Anda bisa mengelabui, bisa membohongi sebagian orang untuk sementara waktu, tetapi Anda tidak pernah akan bisa membohongi semua orang untuk selama-lamanya. Jadi bohong itu pun ada waktunya ya, Mas Jokowi. Sooner or later pasti terungkap, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menambah semangat perlawanan ini, mari kita petikan takbir. Takbir! Allahu Akbar. Baik, demikian paparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Amir Rais MA. Poros pembebasan untuk bangsa dan negara bergerak, petisi bersama advokat, tokoh, dan ulama nasional tentang mosi tidak percaya dan cabut mandat Presiden Jokowi. Sehubungan dengan masifnya dugaan pelanggaran konstitusi yang terjadi dan dilakukan oleh rezim Jokowi, termasuk tetapi tidak terbatas pada dugaan penjegalan pencapresan Anies Baswedan, pembegalan Partai Demokrat, penyalahgunaan alat negara, polisi, jaksa, dan KPK untuk strategi pemilu dan Pilpres 2024, terbitnya Perpu Cipta Kerja, pemecatan hakim MK hingga dugaan ijazah palsu, maka kami segenap advokat, tokoh, dan ulama nasional yang tergabung dalam Poros Pembebasan untuk Bangsa dan Negara menyampaikan petisi sebagai berikut. Pertama, menyayangkan sikap DPR RI yang tidak menjalankan aspirasi rakyat untuk memakzulkan Jokowi melalui aktivasi hak angket. DPR RI semestinya menjadi alat kontrol eksekutif, bukan malah menjadi stempel kekuasaan Jokowi. Kedua, menyatakan mosi tidak percaya pada kepemimpinan Presiden Jokowi. Dengan banyaknya tuntutan rakyat untuk mundur, Presiden Jokowi semestinya mentaati ketentuan TAP MPR RI nomor 6/MPR/2001 tentang etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Ketiga, mencabut mandat kekuasaan dari Presiden Jokowi yang dengan demikian Jokowi tak lagi layak untuk mengemban tugas dan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia. Keempat, menyerukan kepada segenap rakyat Indonesia, kepada seluruh saudara sebangsa dan setanah air untuk turut serta mencabut mandat kekuasaan Presiden Republik Indonesia dari Jokowi. Kelima, terakhir, menyerukan kepada segenap aparat penegak hukum bersikap netral dan segera membebaskan para ulama, habaib, tokoh, aktivis, dan ormas Islam dari vonis yang zalim seperti HTI dan FPI. Habib Muhammad Rizik Syihab, Haji Munarman, Esa, Gus Nur, Ustadz Farid Uqbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, Ustadz Anung Al-Hammad, dan yang lainnya untuk mencegah agar tidak terjadi chaos dan kerusuhan yang meluas. Demikian petisi kami sampaikan. Jakarta, 9 Juli tahun 2023. Tertanda Profesor Amin Rais. Kedua, Ahmad Khozinuddin Esa. Tiga, Dr. Haji Marwan Batubara, MSc. Keempat, Dr. Antoni Budiawan. Kelima, Bang Edi Mulyadi. Keenam, Aziz Yanuar, SH, MH. Ketujuh, Dr. Kiai Haji Ahmad Bukhari Muslim.
SH, MA. 8. Dr. Muhammad Taufik, SH, MH. 9. Profesor Insinyur Wiwit Agus Pratikto, MSc, PhD. 10. Haji Rijal Fadilah, SH, MH. 11. Ustadz Eka Jaya, Ormas Pejabat. 12. Asham Khan, SH. 13. Haji Ismar Syarifuddin, SH, MA. 14. Hatta Taliwang. 15. Sutoyo Abadi. 16. Buya Fikri Bareno. 17. Mayor Jenderal TNI Dedi S. Budiman. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan maksud saya, Dedi S. Budiman. 18. Ustadz Namruddin DF. 19. Ustadz Ferry Kustanto, Ketua GNPR. 20. Dr. Alfian Tanjung, MPD, atau Ustadz Alfian Tanjung. 21. Ustadz Dr. Rahmat Mahmudi, MSc, Ketua Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Timur. 22. Ustadz Nur Salman. 23. Insinyur Tito Rusbandi. Ke-24. Advokat Juju Purwantoro, SHMA. 25. Kolonel Purnawan Sugeng Waras. 26. Haji Novel Bamukmin, MSOS. 27. Mudrik Setiawan Malkan Sangidu, Mega Bintang. 28. Ustadz Yusuf Pulungan. 29. Dr. Abdullah Ali Khadiri, SHMBA. 30. Jalih Pitung, tokoh Betawi. 33. Cak Slamet Sugianto, Presiden PKAD. 32. Ahmad Daryoko. Saya kira itulah para penerbangan dan tetap terbuka untuk menerima tokoh-tokoh yang lain juga. Insya Allah Tuhan bersama kita. Jadi akhirnya jangan lupa usaha manusia semacam apapun, segiat apapun, perlu ridho dan izin Allah. Nah itu kami dengan segala kerendahan hati, betul-betul kami mohon kepada Allah agar memberikan pertolongan kepada kami-kami semua daerah Indonesia yang sekarang kembang kempis menghadapi tekanan-tekanan hidup yang berat. Dan kita betul-betul bermimpi dalam arti memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan keadilan buat bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.